Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'yadzan billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula khatib mewasiatkan kepada dirinya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemiskinan, rendahnya kedudukan di tengah masyarakat atau dipandang manusia tidaklah menjadikan seorang hamba rendah di mata Allah Ta'ala. Hal ini disebabkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di mata Allah Ta'ala hanya dapat ditemukan dari keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan tujuan apa? Lita'arafu, agar kalian mengenal satu sama lain. Tapi perlu diingat, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa. Begitu pula disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah melihat dari rupa seseorang, dari harta yang dia miliki. Bukan itu yang Allah lihat. Bukan itu yang Allah ukur menentukan kemuliaan dan kedudukan seorang hamba, bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat apa yang ada pada hati setiap manusia. Apakah hatinya bersih? Apakah hatinya beriman? Apakah hatinya bertakwa kepadanya? Wa a'malikum, dan apakah segala amal perbuatannya benar? Apakah setiap ibadah yang Allah perintahkan sudah dikerjakan? Itulah yang menjadi tolak ukur kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan, dan begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita selaku umat Islam untuk mencintai dan menyayangi orang-orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwasanya status sosial seseorang di tengah masyarakat tidak menentukan kedudukannya dan kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, ahibbil masakin,
Wa qarribihim fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, cintailah orang-orang miskin dan dekatlah kepada mereka. Karena kelak pada hari kiamat Allah akan dekat kepadamu. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar mengatakan, "Ausani khalili bisab'in." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 buah wasiat. Di antaranya bihubbil masakin wa an adnu'a minhum. Agar aku cinta menyayangi orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Maka ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya status sosial yang kita temukan di tengah masyarakat, kaya, miskin, pejabat, rakyat, tidak menentukan kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah taala. Semua sama. Yang paling dekat, yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa dan merealisasikan keimanannya kepada Allah taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seorang hamba mencintai orang-orang miskin, menyayangi mereka, membantu mereka, berusaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesusahan mereka, maka mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar di dalam agama Islam. Yang pertama adalah Allah Ta'ala akan memudahkan bagi mereka di hari perhitungan pada hari kiamat kelak, yaumul hisab. Perlu kita ketahui, kelak di hari kiamat, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, harta yang kita dapatkan, waktu yang kita habiskan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kesulitan demi kesulitan ketika kita ingin melaporkan dan mempertanggungjawabkan akan ditemukan. Tahukah kita cara agar bisa mendapatkan kemudahan di hari tersebut? Dengan cara memudahkan, menghilangkan kesusahan bagi seseorang tatkala di dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan atau mungkin mengurangi kesusahan seseorang yang beriman di dunia, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesusahan baginya pada hari kiamat kelak. Semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak orang yang kita tolong, maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan kemudahan di hari tatkala semua yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ini kemuliaan pertama di balik mencintai, menyayangi dan menolong orang-orang miskin. Yang kedua, mencintai dan menyayangi orang-orang miskin merupakan dasar atau landasan cinta seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, orang miskin tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan yang tinggi, sehingga tatkala ada seseorang yang cinta kepada orang-orang miskin, dasarnya, landasannya bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, akan tapi karena keimanannya, ketakwaannya, kesalehannya. Inilah landasan cinta kepada Allah Ta'ala. Berbeda tatkala ada yang mengatakan, saya cinta kepada fulan, wa'alan, bapak fulan, dan dia orang kaya, punya harta, punya jabatan tinggi. Bisa jadi cintanya tersebut karena apa? Karena hartanya, karena kedudukannya. Sehingga tidak bisa diketahui cintanya landasannya karena Allah ataukah bukan. Berbeda tatkala seorang hamba cinta kepada orang-orang miskin, dekat kepada mereka, tidak lain dan tidak bukan itu disebabkan karena apa? Karena keimanannya, karena ketakwaannya. Dan tatkala seorang hamba mampu mencintai manusia yang lainnya karena Allah, akan sempurna keimanannya sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka pada saat itu telah sempurna keimanannya. Keutamaan yang ketiga, ikhwatal iman, mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Berjihad itu merupakan ibadah agung
Tombak dalam agama Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang Allah sediakan sangat besar. Tapi perlu kita ketahui, yang namanya ibadah jihad tidaklah ringan. Nyawa kita pertaruhkan. Kalau kita buka buku-buku sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berjihad di jalan Allah taala, baru menuju ke medan perang saja kesulitan demi kesulitan sudah mereka dapatkan. Seperti perang Tabuk, dari kota Madinah menuju medan perang, perbekalan dan persediaan makanan pun hampir tidak cukup. Dan mereka harus berjalan di bawah terik matahari yang sangat panas, sangat menyengat. Itu belum sampai ke medan perang. Bagaimana kalau sudah sampai di medan perang? Dan berapa banyak peperangan-peperangan yang terjadi, jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang kafir. Dan lihat bagaimana para sahabat harus mendapatkan luka yang sangat banyak. Tusukan-tusukan yang mereka dapatkan di tubuh mereka. Bahkan itu pun terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan ini agar tergambar oleh kita semua, yang namanya jihad itu ibadah yang sangat berat. Banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi. Akan tetapi ya ikhwatal iman, dengan kasih sayang Allah, kita bisa mendapatkan pahala jihad di jalan Allah tanpa harus berlumuran darah, tanpa harus mengeluarkan biaya yang begitu besar sebagaimana jihad. Bagaimana caranya? Mencintai, menolong, menyayangi orang-orang miskin, membantu para janda yang kehilangan suaminya, yang tidak ada kepala keluarga yang senantiasa memberikan nafkah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Orang yang menolong, mengayomi, membantu orang-orang miskin, para janda, kemudian orang-orang miskin, dia akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tergeletak tidur di rumah dengan nyamannya, di atas kasur, mendapatkan kesejukan angin, kipas angin, AC di bawah rumah, di dalam rumah. Tapi kita bisa mendapatkan pahala jihad. Tatkala apa? Kita transfer uang kita, ini untuk orang-orang miskin, ini untuk para janda, ini untuk orang-orang yang sedang kelaparan, akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang luar biasa di balik seorang hamba yang berusaha mencintai, menyayangi, menolong dan membantu orang-orang miskin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita saat ini yang merasakan kesulitan, yang berada dalam kondisi kesempitan, miskin, kekurangan harta, jangan pernah berkecil hati. Kita semua, Anda dan kita semua yang saat ini berada di masjid ini memiliki peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bilal bin Rabah, siapa yang tidak kenal dengan Bilal bin Rabah? Muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulunya mantan seorang budak. Yang mana seorang budak ini dirinya sendiri tidak dia miliki. Boleh diperjualbelikan seorang budak. Dan dulunya dia adalah mantan seorang budak. Berkulit hitam, berbibir tebal,
Ketampanan tidak dia dapatkan, kemuliaan di tengah masyarakat tidak didapatkan. Namun tatkala dirinya dihiasi dengan iman, ketakwaan, masih menghembuskan nafas di dunia, namun dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suara terompahnya telah terdengar di surga. Allahu Akbar. Namun berbeda dengan Abu Lahab. Siapa juga yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Sangat terkenal. Bahkan sampai hari kiamat pun dia akan dikenal. Karena Allah Ta'ala menurunkan satu surat terkhusus membicarakan tentang Abu Lahab. Dulunya dia adalah orang yang sangat terkenal. Seantero Mekah kenal dengan yang namanya Abu Lahab. Kedudukannya sangat tinggi, sangat kaya raya, masih menghembuskan nafas di dunia, masih melangkahkan kaki di dunia, telah dicap sebagai salah satu penghuni neraka. Bahkan disebutkan siksaan-siksaan yang akan dia dapatkan. Maka siapapun, kondisi apapun yang kita rasakan saat ini, jangan pernah berkecil hati. Kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan Allah dari Allah Ta'ala. Kuncinya satu, jaga keimanan kita. Wujudkan keimanan kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ikuti syariat-syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan menjadi orang yang didekati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimis shalah.